Perkenalkan, nama saya Josephine Gabriela Monica Daud dari jurusan Sistem Informasi. Pada video kali ini di mata kuliah pemrograman berbasis Piranti Bergerak, saya akan menjelaskan dari proyek pengembangan aplikasi yang saya buat. Pada soal tugas, kita disuruh membuat proyek baru untuk menampilkan data API nama-nama cryptocurrency yang ada di dunia yang diambil dari API online dengan alamat berikut ini. Jadi buat tampilan aplikasi mobile dengan tampilan sebagai berikut, dengan menampilkan atribut kolom field rank, name, simbol, dan price USD dengan tampilannya seperti ini. Kita langsung saja pada langkah-langkah atau proses pembuatannya. Langkah pertama yang akan saya lakukan adalah membuka terminal pada Visual Studio Code, lalu mengetik Node V untuk mengecek apakah Node.js telah terinstall. Jika versi muncul, berarti telah terinstall. Kemudian langkah selanjutnya yang saya lakukan adalah dengan menginstal Ionic dengan perintah npm install-j @ionic/cli, di mana perintah ini akan menginstal Ionic secara global, jadi dapat dijalankan di direktori manapun. Setelah proses instalasi berhasil, di sini saya langsung membuat project Ionic baru dengan perintah Ionic start crypto app. Kemudian kita akan disuruh memilih framework. Di sini saya memilih Vue karena lebih sederhana dan cocok untuk pengembangan aplikasi. Kemudian pada pemilihan template, di sini saya memilih blank. Lalu pada bagian ini mungkin akan memerlukan waktu, jadi akan saya percepat videonya. Pada pembuatan akun, di sini saya memilih tidak. Jika proses pembuatan selesai, kita akan langsung masuk pada folder project yang saya buat sebelumnya dengan perintah cd crypto app. Kita masuk ke folder tersebut, lalu cari src, pilih views, dan pilih homepage. Jadi pada bagian homepage ini, saya akan mengubah perintah ini dengan perintah yang saya miliki dalam proses pengembangan aplikasi atau proses pembuatan aplikasinya. Jadi saya akan menjelaskan bagian-bagian atau poin-poin penting yang ada dalam perintah yang saya buat. Pada bagian pertama di sini terdapat template. Jadi akan ada header dengan judul cryptocurrency, lalu ada tombol refresh untuk mengambil ulang data dari API, kemudian ada loading spinner di sini muncul saat proses pengambilan data berlangsung, dan ada data cryptocurrency yang ditampilkan menggunakan komponen Ion Card dengan informasi rank, nama, simbol, dan harga dalam USD. Kemudian ada import komponen Ionic pada baris ke-64 sampai ke-74 di sini. Jadi ini digunakan untuk mengimpor komponen-komponen Ionic yang diperlukan dalam pembuatan tampilan aplikasi. Kemudian ada reactive state di sini pada baris ke-78 dan baris ke-79, di mana cryptolist digunakan untuk menyimpan data cryptocurrency yang diperoleh dari API. Kemudian loading digunakan untuk mengatur status loading saat proses pengambilan data berlangsung. Kemudian ada fungsi get crypto di sini. Jadi pada fungsi ini digunakan untuk mengambil data cryptocurrency dari API CoinClore menggunakan metode fetch. Jadi dari perintah soal kan sebelumnya ini ada alamat API online yang disertakan, jadi di sini saya salin.
Kemudian saya tempel di perintah yang saya buat ini. Lalu sebelumnya di sini ada perulangan data saya gunakan, khususnya pada baris ke-27 V4 di sini. Jadi ini digunakan untuk menampilkan seluruh data dari cryptocurrency yang tersimpan dalam cryptolist secara berulang dalam bentuk kartu atau card. Kemudian ada loading indikator pada baris ke-19 VIF di sini ya, VIF sama dengan loading. Jadi ini digunakan untuk menampilkan animasi loading atau ion spinner ketika aplikasi sedang mengambil data dari API. Pada program ini saya juga menyertakan format CSS, di mana CSS berfungsi untuk mengatur tampilan dari program. Jadi tombol refresh saya tempatkan pada bagian tengah, begitu pula dengan loading. Lalu tampilan halaman akan berbentuk seperti kartu. Lalu bagaimana dengan warna dan isinya ini diatur dalam format CSS. Jadi langsung saja pada praktik penggunaan program ini. Di crypto. Lalu kita ketik perintah unit serve. Jadi berikut hasil dari program yang saya buat. Jadi pada header di sini ada judul cryptocurrency, lalu ada tombol refresh, ada loading spinner tadi saat program berusaha menampilkan data, kemudian data-data yang berasalkan dari API online. Di sini ada rank, ada nama, dan ada harga dalam USD. Jadi ini tampilan berdasarkan desktop. Karena dari tugas kita disuruh membuat tampilan aplikasi mobile. Jadi di sini saya sudah mendownload atau menginstal Mobile Simulator. Kita jalankan dalam versi Mobile Simulator. Jadi tampilan mobilenya akan seperti ini. Tampilan dalam HP akan seperti ini. Jadi sekian dari hasil pembahasan saya mengenai tugas 3 ini. Sekian dan terima kasih.